Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, saya Destiana beserta rekan-rekan saya, Aulia Nur Aisyah dan Siti Khadijah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kami dari segenap perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan setelah ini. Yang pertama, pada periode proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejarah Indonesia mencatat suatu dinamika ketatanegaraan yang sangat dinamis, di mana dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia, maka dibentuk BPUPKI. Pada cara pandang demokrasi modern semenjak Rousseau, maka tujuan bernegara ialah persamaan dan kebebasan. Men are born free and equal. Maka telah berhasil membuat rancangan dasar negara pada tanggal 25 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI. Nah, kemudian negara yang sedang dipersiapkan adalah Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau, Jawa Tengah. Adapun penyusunan oleh delegasi kedua belah pihak untuk membuat naskah konstitusi RIS di dalam negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dan ibu kota negara Indonesia adalah Yogyakarta dengan kepala negara RIS Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri dalam konstitusi RIS. Dikenal adanya Senat yang merupakan wakil dari negara-negara bagian dan sikap negara bagian 2 orang dengan hak suara 1. Yang kedua, pada periode konstitusi RIS 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Lalu berlanjut kepada fakta sejarah di mana sesaat telah negara Indonesia merdeka yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Belanda masih merasa memiliki suatu kekuasaan atas Hindia Belanda yang tidak lain tidak bukan adalah penjajahan masih di bawah kekuasaan kerajaan Belanda, di mana Belanda berdalih dengan alasan yang pertama, ketentuan hukum internasional. Dengan mengacu pada hukum internasional di mana suatu wilayah yang diduduki sebelumnya statusnya tidak berubah. Sehingga berarti bahwa Hindia Belanda yang saat itu diduduki oleh bala tentara Jepang masih merupakan bagian dari kerajaan Belanda. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 dan Orde Baru. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik yang pada dasarnya merupakan konstitusi RIS yang telah diubah. Walaupun sudah kembali ke negara kesatuan, namun perbedaan daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terlihat ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju. Maka dari itu timbullah pemberontakan separatisme, misalnya 1. Apra Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung 23 Januari 1950 dan yang kedua pemberontakan Andi Ajis di Makassar pada tanggal 5 April 1950 dan yang ketiga ada pemberontakan RMS di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Setelah itu pada bulan Desember 1955 diadakannya proses pemilihan umum yang bertujuan untuk para anggota konstitusi dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Kemudian dalam perjalanannya, Majelis Konstitusi tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan
Pertama, menyatakan bahwa konstitusi telah gagal. Yang kedua, membubarkan Majelis Konstitusi. Yang ketiga, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup tetap MPRS nomor 3 tahun 1963, mana pada masa itu suatu penyimpangan banyak yang terjadi baik di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain, sehingga akhirnya muncullah pemberontakan G30 PKI, yang mana bahkan sampai saat ini masih menjadi suatu perdebatan. Kemudian dikeluarkannya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yaitu surat perintah 11 Maret 1900 yang biasa kita sebut dengan sebutan Super Semar. Kemudian yang keempat, periode Orde Baru. Surat Super Semar merupakan awal dari perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru. Proses ini dengan jatuhnya Presiden Soekarno dan tanpa kekuasaan negara dipegang oleh Letnan Jenderal Soeharto. Yang pertama ada demokrasi Pancasila, dan yang kedua adanya konsep dwi fungsi ABRI, dan ketiga adanya golongan karya, dan keempat kekuasaan di tangan eksekutif atau penumpukan kekuasaan dan lain-lain. Amandemen merupakan suatu prosedur penyempurnaan dengan tidak perlu untuk langsung mengubah Undang-Undang Dasar dan merupakan pelengkap serta rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah NKRI. Harus tetap dipertahankan kedaulatan ada di tangan rakyat. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Negara Indonesia adalah negara hukum. Baik, selanjutnya ada pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini pemerintah menyelenggarakan yang namanya otonomi daerah. Mengapa otonomi daerah dilakukan? Ada beberapa hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah ingin mewujudkan keadaannya yang namanya kedaulatan rakyat. Mengapa kedaulatan rakyat sangat diperlukan? Bisa kita lihat bahwa jika adanya otonomi daerah, beberapa sektor-sektor seperti pertanian, seperti sektor-sektor sumber daya alam yang lainnya bisa tercanangkan dengan baik karena adanya kedaulatan rakyat tersebut. Pemerintah ini menginginkan kedaulatan rakyat ada karena beberapa wilayah di negara ini itu tidak secara maksimal dijalankan oleh pemerintah. Seperti contoh Jakarta. Jakarta ini bisa kita lihat sebagai pusat dari segala pusat seperti yang kita ketahui. Contohnya itu yang bisa kita lihat dalam kenyataannya yaitu beberapa pusat-pusat pemerintahan ada di Jakarta, sehingga pemerintahan di negara ini lebih memusatkan apapun aset negara itu terhadap Jakarta, sehingga bisa kita lihat bahwa seperti wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi atau Maluku yang memiliki sumber daya alam lebih besar daripada Jakarta itu tersingkirkan, ya, bisa kita lihat tersingkirkan dalam hal pemerataan infrastruktur salah satu atau pendidikan di daerah Papua, ya. Karena dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Jakarta itu sumber daya alamnya lebih sedikit, tapi mengapa kita ya yang berada di Jakarta lebih merasakan manfaat dari pemerintahan dibanding Jawa dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Karena hal itu kurangnya kedaulatan rakyat di dalamnya. Maka dengan itu pencanangan otonomi daerah ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena untuk pengefektifan, pemaksimalan sumber daya alam terutama, ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa otonomi daerah ini membantu daerah-daerah agar lebih maksimal dalam berbagai hal, agar tidak terjadi ketimpangan sosial seperti Jakarta lebih baik pendidikannya dari Papua, dan Jakarta lebih perekonomiannya lebih maju pada daerah Jawa, dan pemerintah tidak menginginkan seperti itu. Maka dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mengharapkan tidak adanya ketimpangan sosial yang akan terjadi di negara ini. Baik, kesimpulan pada materi kali ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa sejarah ketatanegaraan ini memiliki beberapa masa dan juga beberapa
zaman ya, mungkin ya bisa kita bilang, karena di dalamnya ini memiliki beberapa karakteristik dari seiring berjalannya waktu. Maka dengan itu ketatanegaraan ini lahir dari hasil waktu dan juga beberapa kejadian dalam pembentukan negara atau proses hukum atau dan lain sebagainya. Maka dengan ini kita sebagai mahasiswa ilmu hukum pentingnya mempelajari ketatanegaraan ini untuk membantu kita sendiri dalam mempelajari ilmu hukum lainnya yang belum kita pelajari sebelumnya. Terima kasih dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kata yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Semoga materi kami bisa tersampaikan dengan baik kepada para penonton sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.